Pemirsa, dipicu masalah utang piutang, seorang pria warga Candi, Sidoarjo, Jawa Timur nekat membunuh rekan bisnisnya. Ya, korban dibunuh di dalam mobil untuk kemudian dibuang di tepi jalan arteri Porong, Sidoarjo. Pria berinisial MMK 45 tahun memperagakan adegan saat membunuh rekannya sendiri di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku mengajak korban keluar dengan dalih membicarakan masalah bisnis, kemudian membunuhnya di dalam mobil. Jasad korban kemudian dibuang di tepi jalan arteri Porong, Sidoarjo. Ironisnya, korban ternyata sudah membantu pelaku mengembangkan usahanya. Namun ia kesal saat korban menagih utang senilai 20 juta rupiah dan mengancamnya akan lapor polisi. Kemudian dari korban terus menagih kekurangan uang pada tersangka, kemudian mengancam akan melaporkan kepada polisi. Kemudian selanjutnya karena ketakutan, tersangka meninggalkan mobilnya dan memukul korban sejak 1 kali, mengakibatkan tidak sadarkan diri dan mencekik korban hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti seperti handphone, pakaian korban, dan mobil. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Mapolres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria di Condet, Jakarta Timur. Ya, pelaku berdalih membela diri karena korban dan rekannya mengeroyok pelaku setelah kepergok jalan dengan pacar korban. Ada belakang. Pelaku pembunuhan di Condet, Jakarta Timur dihadirkan dalam rilis yang digelar Polres Metro Jakarta Timur Selasa kemarin. Kasus berawal dari pelaku dan salah satu korban yang bertengkar setelah pelaku ketahuan jalan bareng pacar korban. Namun pelaku ternyata telah siapkan pisau untuk membela diri hingga berujung penikaman yang akibatkan tewasnya korban. Sementara rekan korban alami luka-luka. Dan yang pertama adalah si korban menghampiri si pelaku, memukul pipi sebelah kiri. Kemudian disambut oleh kawan daripada si korban yang dinyatakan meninggal dunia, memukul dengan helm ke arah kepala si pelaku. Dan pada saat itu sementara si pelaku sudah bersiap-siap diri membawa sangkurnya, dan pada saat helm tersebut dipukul ke arah kepala si pelaku, ditangkis tangan kiri oleh si pelaku, dan tangan kanan yang membawa sangkur menghampiri leher sebelah kiri. Sebelumnya jasad korban 20 tahun ditemukan terkapar di jalan di permukiman warga Jalan Raya Condet, Kerabat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas bersimbah darah akibat terkena tusukan senjata tajam di tubuhnya. Sementara rekan korban alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pelaku meminta maaf kepada keluarga korban. Dirinya hanya membela diri dari pengeroyokan yang dilakukan kedua korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren yang sempat viral pada bulan September 2025 akhirnya terungkap. Ya, Polres Serdang Bedagai memastikan kerangka manusia yang ditemukan adalah kerangka milik Muhammad Yuda Prawira. Identitas kerangka manusia yang berada di dalam batang pohon aren di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara terungkap. Kerangka merupakan anak laki-laki bernama Muhammad Yuda Prawira. Identitas diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan tes DNA dengan DNA pembanding milik Amrita Hamid yang merupakan orang tua kandung dari Muhammad Yuda Prawira. Di mana hasil tes DNA menunjukkan kecocokan hingga 99,99%. Dari hasil pemeriksaan juga terungkap kerangka berumur 20-25 tahun pada saat meninggal dunia dan waktu perkiraan meninggal dunia 2 tahun sebelum kerangka ditemukan. Sementara dari hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi tidak ditemukan tanda kekerasan pada tulang belulang kerangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dengan pembanding saudara Amrita Hamid diperoleh
diperoleh hasil bahwa 99,99% merupakan anak biologis dari Amrita Hamid yang berdasarkan resapan darah dan bukal swab yang dicocokkan dengan tulang paha, tulang iga, dan gigi milik Mr. X. Dan juga dari hasil pemeriksaan bisa kami simpulkan bahwa Mr. X ini berjenis kelamin laki-laki, umur diperkirakan 20-25 tahun pada saat meninggal dunia, dan waktu perkiraan meninggal dunia kurang lebih 2 tahun sebelum ditemukan kerangka ataupun tulang belulang ini sendiri. Sebelumnya sebuah kerangka manusia ditemukan oleh warga di batang pohon aren di Dusun 1 Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirem, Paserdang, Bedagai, Sumatera Utara pada bulan September 2025. Hingga saat ini sudah 17 saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus ini. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, A-News melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dipukul, dibunuh. Karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh. Tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanut 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, A-News melaporkan.